Lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe pasti menyesal. Oke, langsung aja mari kinjut. Mari kita lanjut. Ramalan setelah Indonesia menang lawan Korea Selatan, apakah berat lawan Uzbekistan? Ya teman-teman, ini ada spiritual nih. Yang satu ada Mas Hamed, yang satu ada spiritual ya, Mbah Ilo. Nah, dari Mas Hamed dulu ya. Mas Hamed, Senin Indonesia akan melawan Uzbekistan ya. Sebelumnya menang sama Korea Selatan dalam adu penalti ya, dalam adu penalti. Nah, yang saya lihat di situ Mas Hamed selisihnya tipis sekali. Iya. Ya. Bisa dikatakan Indonesia beruntung. Iya benar. Ya beruntung. Karena begini ya. Saya sendiri saja pribadi itu pas nonton saya sudah pilih kalau sampai ada penalti bisa tahu bisa kenapa. Kalau tendangan penalti itu Korea Selatan itu tendangannya sangat luar biasa, seperti torpedo. Jadi ini torpedo ya Mas Ahmad ya. Kayak mana itu torpedo Mbak Ilo? Oh, seperti push gitu ya. Push ya, luar biasa. Makanya betul juga ini seperti keuntungan bagi Indonesia. Dan juga memang juga ini juga ya seperti hoki juga untuk Hernando bisa pas dia menebak agar bola itu. Iya. Mas Ahmad, sebelumnya kan Indonesia juga melawan Australia ya. Iya. Skornya sangat tipis sekali, tapi nilai angkanya juga enggak mudah untuk didapatkan, yaitu 1-0 ya pada Australia. Dan ini menjadi sesuatu hal yang menjadi suatu sejarah ya. Kenapa? Karena dari dulu ya, dari mau dia tidak usia 23 ya, di senior itu melawan Australia itu sulit. Apa sih kenapa Australia dibilang ini adalah kejadian luar biasa dalam sejarah persepak bolaan Indonesia? Apa sih kehebatan Australia, Mas Ahmed? Untuk tim U23-nya khususnya ya? Nah, Australia dia pemainnya apa dia? Memang luar biasa, body-bodinya pun beda sama Indonesia. Dan juga dia pun mau dia senior atau usia 23, dia sudah ke dunia, sudah terkenal. Dialah perwakilan dari Asia. Ada 3 itu mereka ini. Tapi masuk beruntung Indonesia bisa 2024 ini benar-benar keberuntungan Indonesia bisa mengalahkan perwakilan Asia di Piala Dunia, yaitu Australia, Jepang dan Korea. Tiga ini salah satu perwakilan dari Asia yang masuk ke Piala Dunia. Jadi ini usia 23 ini benar-benar keuntungan untuk Indonesia. 2024 lah bisa mengalahkan Australia dan Korea Selatan. Tapi kita tahu kalau Indonesia seandainya menang melawan Uzbekistan, dia masuk ke semifinal, dan sisi sebelah Jepang bisa menaklukkan Irak, berarti Indonesia berjumpa dengan Jepang, salah satu negara Asia yang sudah mewakili Piala Dunia. Oke, jadi Korea Selatan aja kita nggak menyangka bisa menang ya Samet ya. Alhamdulillahnya menang karena asuhan dari seorang coach bernama Sintayong, pelatih yang sendiri. Kayak mana Mas sampai ceritanya kesedihan dari Sintayong itu kayak mana sih Mas? Dulu Sintayong ini setelah Indonesia mengalahkan negara asalnya Korea Selatan, dia mau ditarik oleh KFA dari Korea Selatan untuk melatih timnas Korea Selatan yang senior. Berarti ini kalau kejadian sama negara kita, orang Indonesia yang melatih orang Malaysia tanding ke Malaysia ke Indonesia kalah, minta pelatihnya kembali. Tapi ini pelajaran untuk kita semua sebenarnya dari Sintayong ini. Kenapa pelajaran, dari mana kita ambil pelajarannya? Dia dulu di negaranya sana dia sangat diremehkan, dilempar ikan asin kali Mas Ahmed, telur, pokoknya diremehkan. Gimana tanggapan Bailo, orang yang dulunya dilempar ikan asin, dilempar telur, contohnya nyebrang ke negara Indonesia menjadi pelatih yang sukses membawa nama Indonesia terutama U23 ya menjadi luar biasa, bisa namanya harum sendiri di kancah internasional. Inilah kadang ya manusia kadang selalu suka menyepelekan. Nah akhirnya apa yang disepelekan itu ternyata orang yang sangat luar biasa. Inilah seperti Sintayong. Berarti
harus ketemu sama waktu dan posisi yang tepat ya Mbak Elo yang Iya. Sintayong ini ya. Benar. Tepatnya berada di Indonesia. Ya betul. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, Mas Ahmad Bisa gimana? dia memulangkan negara asal ya Belo. Asal untuk Korea Selatan ya, mereka ini tidak sadar. Salah satu pemain Korea Selatan senior ya, yang tapi mungkin masih udah pensiun dia, yaitu Pak Jin-sung. Itu masuk salah satu anak didik dari Korea Selatan, sehingga dia bisa di setiap klub mana aja sudah menyewa dia dengan harga tinggi. Itu hasil Tapi kan didikan Sintayong juga termasuk pelatih yang dari luar ya. Iya. Pelatih dari luar negeri yang termasuk mendapatkan gaji yang fantastis di Indonesia, Mas Ahmad. Memang Per hari kalau nggak salah hampir 39 juta. Betul. Berarti kalau di total per bulan itu sekitar 1 M. ya, Ya, kalau per tahun berarti 12 M. ya sangat Itu gimana? Sesuai nggak dengan sesuai. apa yang dikerjakan Walaupun dia? tinggi dibayar oleh pihak di Indonesia sesuai. Memang jauh beda. Tidak mengecewakan. Ya, dan dua memang saya lihat permainannya, taktik-taktik yang diajarkan dia itu, latih dia itu jauh beda dengan pelatih yang sebelum Sintayong turun menjadi pelatih timnas Indonesia. Iya. Mbak Elo kayak mana Mbak Elo? Gaji 12 miliar per tahun untuk pelatih sepak bola Indonesia Sintayong. Ya. Belum lagi bonus-bonus yang lain. Itu pantas apa gimana Mbak Elo? Ya, Atau perlu ditambah atau gimana? Ya, saya rasa itu sudah cukup besar sekali. Cukup besar sekali. Sesuai Tapi Bella. sesuai dengan kinerjanya seperti Hasilnya itu. gitu. Hasilnya. Hasilnya ya. Jadi kita harus kembali ke topik Mas Ahmed. Ya. Ya, antara Indonesia nantinya hari Senin. Uzbekistan. Jam berapa Mas Ahmed? Tanggal berapa jam Indonesia berapa? versus Uzbekistan. Senin 29 April pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi jangan pernah lewatkan karena ini detik-detik terakhir untuk kita menyaksikan untuk mendukung timnas Ya. Indonesia bisa masuk ke final dan memegang Piala AFC 2024 di Ya. usia 23. Ya, ini Mas Ahmed. Ini sebelum kita meramal ya, mana yang lebih unggul, mana dari terawangan spiritual yang lebih menang. Ini kalau misalkan menang kemana Indonesia, kalau misalkan kalah kemana, Oh ya. dan posisi keberapa dia nanti. Nah, gimana Mas Ahmed? Ini nanti hari Senin ya. Indonesia melawan Uzbekistan itu ini dia dalam perempat final. Nah, Indonesia melawan Uzbekistan dan Jepang melawan Irak. Kalau sana Indonesia bisa menaklukkan Uzbekistan, Indonesia naik ke semifinal. Dan Jepang sama Irak salah satu ada yang menang. Jika Jepang lah yang menaik semifinal, berarti berjumpa dengan Indonesia di semifinal. Jadi Iya. ini akan di laga Indonesia dan Jepang di laga. Kalau Iya. Indonesia masuk menang bisa menaklukkan Jepang, dia naik ke final. Dan Uzbekistan di laga di laga apabila Irak menang naik ke Slow-slow aja Mas Ahmed. Ya. Slow-slow. Tunggu ya. Nah, Apabila menang, tunggu. Nah, apabila apa? menang juara 3 dan juara 3-4 Juara 3. untuk Uzbekistan dan Irak tadi. Iya. Berarti di final itu jumpa Jepang dan Irak tadi. Luar biasa ya. Nah, ini kita langsung ke Mbah Ilo ya, sebagai spiritual. Mbah Ilo, antara Indonesia melawan Uzbekistan hari Senin pukul 9 ya Mas Ahmed. Iya. Nah, itu dari spiritual Mbah Ilo, itu mana yang unggul? Nah, tapi ini kita sarankan ya, Ya. jangan dibuat taruhan. Ya. Ya Mbah Ilo ya. Benar, Pesen benar. dong Mbah Ilo, kalau terawangan saya ini jangan dibuat taruhan. Ya. Benar. Kita Gitu. hanya memprediksi ataupun menerawang ya. Mm. Ya, jadi kalau menurut dari pandangan saya atau penerawangan saya, Indonesia adalah unggul. Indonesia unggul. Angkanya Mbak Ilo, Nah. angkanya piro? Kalau angkanya Kalau Indonesia melawan Korea Selatan pada hari apa Mas Ahmed? Dari tanggal 26 dini Jumat hari. kemarin ya. Dini hari. Dini hari ya. Jumat dini hari. Oke, itu menang Mbak Ilo Indonesia, Ya. tapi selisih tipis banget, Tipis. 11-10. Nah, ini kalau antara Indonesia Uzbekistan, ya. piro Mbak Ilo angkanya kira-kira? Ya, kalau menurut dari terawangan saya adalah 2-1. Indonesia 2,
dan lawan 1. Oh, kenapa nggak kayak Korea Selatan belo angkanya bisa sampai 11-10 karena nggak masuk final mungkin ya? Ya, kalau ini dari itu yang saya lihat adalah Indonesia memenangkan 2 dan Uzbekistan adalah 1. Ya, itu yang saya. Berarti ini terawangannya Mas Ahmed nggak masuk final, nggak masuk apa? Penalti. Adu penalti. Sebenarnya ya. Sebenarnya kalau dia seri bisa sampai adu penalti. Itu kalau udah dia menang adu penalti itu sebenarnya kalau kita sebenarnya itu menang jelek. Kenapa menang jelek? Adu penalti ini kalau menang ini menang nasib namanya karena adu penalti hanya menang ke situ. Tapi kalau dia bukan perjuangan yang kalau dia menang sampai hanya 2 kali 45, itu baru dia perjuangan yang penuh dengan kelas. Menurut Mas Ahmed setuju nggak dengan terawangan Mbak Ilo? Dibilang 2-1 karena disinyalir di terawang tidak sampai masuk ke babak penalti. Ya, sangat senang menang 2-1. Jadi begitu hanya cukup menghabiskan waktu 2 kali 45 saja, jangan sampai ada babak tambahan dan adu penalti. Udah mantap lah ya itu ya. Udah mantap. Tapi optimis ya Indonesia akan menang ya. Iya. Oke, amin namanya robbal alamin.